penyakit mulut dan kuku itu adalah penyakit yang menular sifatnya dari hewan ke hewan. Ya, yang ditularkan itu jenis hewan yang tertular adalah hewan-hewan yang berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ini sangat penting untuk mencegah PMK terutama di Talasak Baru karena masyarakatnya di sini yang tadinya 70% untuk peternak sakit, tidak dilaporkan atau tidak ditangani secepat mungkin, ini hewan ternaknya bisa mati dan mengakibatkan yang punya ini mengalami kerugian dan mengakibatkan perekonomian yang ada di Desa Talasak Baru ini menurun. Uang saya dapatkan dari harga jualan sapi itu biasanya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak sekolah dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan lain itu ya kalau tidak ada ternak ya termasuk rumah ini memang dilihat terbengkalai karena sapi tidak bisa dijual. Memang pernah ternak sapi saya memang pernah kena memang ya penyakit pada waktu itu. Alhamdulillah dusun saya ya sampai bisa mendatangkan apa namanya dulu itu CP3 atau siapa? CP3 atau biasa disebut juga CP3 adalah salah satu program kesiapsiagaan epidemi pandemi yang berbasis masyarakat, di mana untuk relawan dari PMI sendiri maupun relawan yang berbasis masyarakat yang ada di Dusun Talasak Baru ini, bagaimana mereka bisa ditingkatkan ataukah mendapatkan edukasi terkait wabah atau mendeteksi wabah sedini mungkin sehingga dia bisa melakukan aksi dengan cepat. Waktu saya pertama menangani itu, kebetulan laporannya kan saya yang terima. Saya dengan 3 orang teman itu dari CP3 turun langsung ke lapangan. Ternyata waktu saya cek itu ada tiga gejala yang saya lihat. Berliur dengan air matanya keluar dan ada yang gemetar. Terus ada yang melaporkan dan dilanjutkan ke desa dan puskeswan. Keesokan harinya kami langsung melakukan respon. Jadi kami berpatokan bahwa ini adalah penyakit yang penularannya sangat cepat, maka responnya juga harus lebih cepat untuk mengurangi angka kejadian penyakit. Pemberian vitamin diberikan, kemudian pemberian suplemen mineral juga diberikan, dan kami tetap melakukan respon dan melakukan observasi untuk menyatakan hewan-hewan di sana itu sudah sehat, kemudian dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah kalau sapi yang sudah dikasih obat pada waktu itu 1 minggu memang ada perubahan, langsung baik dilihat. Kalau sapi yang induk sapi yang pernah saya yang dikena MK itu ya sampai pelihara kembali karena masih dilihat kondisinya masih bagus. Intinya dengan melalui CP3 saya bisa memberikan pengertian ke masyarakat yang mungkin pemahamannya masih kurang tentang penyakit baik kepada manusia ataupun hewan. Awalnya itu masyarakat banyak yang tidak merespon. Kita menjelaskan contoh misalkan ada penyakit tapi tidak tertangani. Karena kita berulang-ulang, akhirnya mereka menerima. Tiap magi karena tiap magi pasti nak kisapingku ka racun jentuk kapang katanya pada mengerti. Nah dia Pak Fitri nampai mengerti kau tiain tuan wajika darah wajika seandainya tenar pasingi jai sapi mati kau kamane ia ini nampai riseng wajib balik pastinya. Teman-teman PMI ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan hewan karena kami bisa melihat bahwa kegiatan vaksinasi ini bisa kami lakukan bersama. Kemudian yang kedua, tidak hanya penyakit PMK saja yang dilaporkan, tetapi beberapa penyakit hewan lainnya juga terlapor. Kemudian masyarakat di sana juga sudah tahu harus lapor kemana ketika membutuhkan layanan kesehatan hewan. Saya merasa bangga, merasa syukur karena memang sapi-sapi saya dia bisa menjelaskan, CP3 itu bisa menjelaskan yang penyakit begini seperti ini, penyakit begini yang seperti ini. Ya, jadi memang saya merasa bangga dan merasa syukur. Pasti bahagia ya, karena ternak sudah baik.